Halo brother, balik lagi sama saya di Gabut Channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film No Mercy. No Mercy menceritakan tentang dua saudara perempuan yang saling mengandalkan satu sama lain sejak kematian orang tua mereka. Dia bernama Ina, hidup bersama adik perempuannya bernama Anhe. Suatu ketika Anhe menghilang karena telah dibully lalu diculik dan diperjualbelikan ke om-om hidung belang oleh teman-teman sekolahnya. Namun, kakaknya yang mengetahui hal tersebut, ia bertekad untuk menyelamatkan adiknya dan membalaskan dendam adiknya dengan tekad dan kemampuan bela dirinya, dengan menghukum para pelaku pembuli adiknya dengan brutal. Dan bagaimana upaya Ina membalaskan dendam adiknya? Simak terus videonya. Di awal film memperlihatkan Ina yang baru saja keluar dari penjara karena telah melakukan kejahatan. Setelah hampir 2 tahun tak bertemu adiknya, akhirnya Ina dan adiknya Anhe bisa bertemu kembali. Kemudian kakak beradik ini berjanji untuk tak meninggalkan satu sama lain untuk selama-lamanya. Setelah itu, Ina pun memberikan penjepit rambut ke adiknya yang membuat si Anhe ini sangat senang. Saat akan tidur, Ina menanyakan kabar sekolah adiknya. Tapi si Anhe ini malah menjawab kalau ia ingin keluar dari sekolah dan ingin bekerja untuk mencari uang. Tapi kakaknya memberi semangat adiknya untuk terus bersekolah karena ia akan segera lulus. Keesokan paginya, Ina pun terbangun dan mendapati pakaian lengkap serba merah yang sangat cantik. Yang ternyata itu adalah hadiah dari adiknya untuk kakak tercintanya setelah keluar dari penjara. Di sekolahan, Anhe dibully oleh temannya. Dan karena Anhe ini mempunyai keterbelakangan mental, ia menjadi sasaran empuk untuk para pembuli. Dan inilah alasan kenapa Anhe ingin berhenti sekolah. Pada saat itu, ada satu orang teman Anhe yang merasa kasihan terhadap Anhe. Tapi orang tersebut malah dihantam sama mereka. Setelah itu, Anhe ini dibawa mereka bertiga ke tempat karaoke. Di tempat itu, Anhe ini terus-terusan memohon agar bisa pulang untuk bertemu kakaknya. Tapi mereka malah memaksa Anhe untuk melepas pakaiannya sampai telanjang dan di video. Setelah itu, video tersebut dikirimkan ke teman lelakinya. Ternyata Anhe ini dimanfaatkan oleh mereka sebagai wanita penghibur. Dan saat ia disewa oleh seseorang, para pria tadi masuk dan memukuli orang yang menyewa Anhe tersebut, seolah-olah mereka telah menolong Anhe. Tak hanya itu, ternyata mereka juga menggasak ATM milik orang yang menyewa Anhe tersebut. Karena di Korea berhubungan seks dengan wanita di bawah umur akan melanggar hukum, dan hal itu dimanfaatkan oleh mereka. Dan saat korban kesekian kalinya, ternyata orang yang menyewa Anhe adalah seorang preman yang kita sebut saja dengan Mas Gali, yang membuat para laki-laki yang akan memerasnya malah ketakutan, dan karena mereka ketakutan, mereka pun lari meninggalkan Anhe bersama Mas Gali tersebut. Di lain tempat, memperlihatkan Ina yang mencemaskan adiknya karena tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Ina pun memutuskan untuk mencari adiknya di sekolahan, namun ia tak juga menemukan adiknya di sana. Saat hendak pergi, tiba-tiba teman Anhe datang dan memperlihatkan video yang ternyata itu adalah video Anhe yang dibully teman-temannya dan ditelanjangi di tempat karaoke waktu lalu. Ina yang melihat video tersebut menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menyelamatkan adiknya dan membalaskan dendam untuk adiknya. Singkatnya, ia berhasil menemukan 3 pembuli adiknya dan memukulinya di sebuah toilet wanita. Lalu, salah satu pembuli tersebut berlari ke teman lelakinya, di mana ia yang terakhir kali bersama Anhe. Ina pun langsung menghajarnya dan bertanya di mana keberadaan adiknya. Tapi lelaki tersebut ternyata tidak tahu keberadaan Anhe. Lalu ia memberikan sebuah kartu nama ke Ina, di mana pemilik kartu tersebutlah yang terakhir kali menyewa si Anhe. Setelah mendapat informasi tersebut, Ina langsung menghubungi nomor tersebut. Namun ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif. Tak hanya itu, Ina pun juga sempat menghubungi polisi. Namun Ina harus memastikan bahwa adiknya diculik atau kabur dari rumah. Karena itu cukup memakan waktu, Ina pun memutuskan untuk mencari adiknya sendiri. Singkatnya, Mas Gali yang sekarang bersama Anhe membawa ke sebuah tempat esek-esek. Yang ternyata ia telah menjual Anhe ke pemilik tempat tersebut. Setelah itu, Anhe pun diajari dan dilatih untuk melayani para pria penggenjot. Sementara itu, Ina yang kini tahu pelakunya adalah Mas Gali berusaha untuk mencarinya dengan mendatangi di berbagai tempat parkir karena Ina diberitahu temannya Mas Gali plat nomor mobil yang dikendarai Mas Gali.
Setelah menemukan mobil tersebut, tak lama setelah itu, ternyata Mas Gali pergi menggunakan mobil itu. Ina pun mengikutinya dari belakang dan menabraknya. Saat Mas Gali akan keluar mobil, Ina pun menyerangnya dengan alat penyetrum yang membuat Mas Gali pingsan. Saat Mas Gali tersadar, ternyata ia telah diikat lehernya oleh Ina dan disuruh menyetir untuk menunjukkan keberadaan Enhe. Namun saat di perjalanan, Mas Gali menabrakkan mobilnya yang membuat ikatan di lehernya terlepas. Dan di sini terjadi baku hantam antara Ina dan Mas Gali. Singkatnya, Ina pun berhasil mengalahkan Mas Gali walaupun Ina juga babak belur. Berbekalkan HP milik Mas Gali, Ina pun berhasil menemukan tempat di mana adiknya dijual. Saat sampai di sana, ia bertemu dengan asisten pemilik tempat tersebut yang sedang menggunakan penjepit rambut milik adiknya. Melihat hal itu, Ina pun langsung menghajarnya dan meminta untuk membawanya ke atasannya. Saat bertemu atasannya, Ina bertanya ke bos tersebut, namun ia tak mau mengatakan di mana adiknya. Karena hal tersebut, Ina pun marah dan langsung menghajarnya, yang membuat bos tersebut mau memberitahu di mana adiknya. Bos tersebut menjelaskan bahwa adiknya sempat menelpon sebuah supermarket untuk menjemputnya, dan telepon tersebut berbunyi seperti laki-laki tua. Namun saat hendak dijemput, ternyata yang menjemputnya adalah seorang laki-laki muda yang bernama Jung. Dan Jung pun membawanya ke suatu tempat. 저거 번호. Di lain waktu, ternyata Ina berhasil menemukan supermarket yang Enhe telepon untuk menjemputnya. Saat Enhe bertanya di mana adiknya, tiba-tiba kakek tua tersebut malah keceplosan bahwa ia pernah menggenjot si Enhe. Karena Enhe sering jajan ke supermarket tersebut, dan karena ia tahu kalau Enhe punya keterbelakangan mental, hal itu pun dimanfaatkan olehnya. 아이고, 괜찮아. Ternyata dua teman kakek tersebut juga menggenjot si Enhe karena kakek tersebut memberitahu ke temannya kalau wanita bernama Enhe mempunyai keterbelakangan mental yang membuatnya sangat mudah dimanfaatkan. Mendengar hal kalau adiknya sering dilecehkan orang lain, Ina pun marah dan menjepitkan jari kakek tersebut ke sebuah pintu hingga putus. 일단 이것 좀 놓고. 미안하게 됐어. 그럼 나도 미안해. Setelah itu, Ina pun juga mencari teman kakek yang telah melecehkan Enhe dan membunuhnya. 한두 명이야지 기억을 하지. 내야 쫙 피고 괜찮아. 아니야. 좀 가만히 좀 있어. 카센터 오자. 가만히 있어. 받아. 짱냥이 죽을래. 오장석 씨 계신가요? Namun saat ia menemukan pelaku terakhir, Ina pun menanyakan siapa sebenarnya pelaku dari semua ini. Lalu orang tersebut menjelaskan bahwa orang yang menculik Enhe adalah seorang pejabat yang telah memenjarakan Ina dulu. Lalu cerita berpindah ke masa lalu. Suatu hari saat Enhe pulang dari sekolah, ia terlihat sangat kacau dan menangis. Saat ditanya kakaknya, ia tak juga menjawab. Kakaknya yang penasaran pun mengikuti adiknya saat pulang sekolah. Ternyata Enhe telah dijemput oleh seorang pejabat bernama Tono menggunakan mobil hitam yang membawanya ke suatu tempat di hotel. Ternyata Enhe telah dicekoki narkoba dan digenjoti oleh pejabat itu berkali-kali. Namun aksinya kali ini diketahui oleh Ina. Dan Ina pun menyerang Tono dengan menusuk matanya untuk menyelamatkan adiknya. Namun karena Tono seorang pejabat, ia pun dengan mudah memenjarakan si Ina dengan memutarbalikkan fakta. Karena hal itu, Tono pun berniat untuk balas dendam dengan menyuruh tangan kanannya untuk membawa si Enhe dan memancing si Ina ke suatu tempat untuk dibunuh. Saat Ina menelpon nomor yang diberikan pemilik bengkel waktu lalu, ternyata itu adalah nomor Heru, tangan kanannya si Tono. Dan karena Heru ini sudah muak dengan kelakuan bosnya, ia membantu Ina dan mengkhianati bosnya.
Singkatnya, Ina berhasil menemukan Tono di sebuah tempat karena diberitahu oleh Heru yang membantunya. Ina pun mengancamnya dengan pistol yang ia temukan di mobil Mas Gali. Tapi saat Ina lengah, Tono menyerang Ina yang membuat pistolnya terjatuh. Karena hal itu membuat para pengawal Tono berdatangan untuk menangkap Ina. Tetapi Ina berhasil lolos dan pergi mengejar Tono dengan mobil. Tetapi mobil yang dikendarai Ina malah nyangkut yang membuat ia kehilangan Tono. Di lain tempat, ternyata aksi pengkhianatan si Heru telah diketahui oleh bosnya. Dan karena hal itu, Heru pun harus tewas karena digorok lehernya oleh Tono. Saat mereka akan mengecor jasadnya Heru, tiba-tiba Ina datang dengan mobil yang akan menabrak mereka. Lalu Ina pun baku hantam dengan pengawalnya Tono. Walaupun kalah jumlah, tetapi Ina berhasil membantai satu persatu orang-orang tersebut. Setelah membantai bawahan Tono, Ina pun menuju tempat di mana adiknya ditahan. Ternyata Tono sudah ada di sana dengan bersembunyi di balik pintu dan bersiap untuk menyerang Ina. Walaupun sempat tertusuk pisau, Ina pun masih tetap bisa membalikkan keadaan dan membunuh Tono. Setelah itu, Ina pun memeluk Enhe dan membawanya pulang dan film pun tamat. Oke brother, itu dia alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini berkembang. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di next video.